Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Manunggal Sejatining Urip sesi Dijenar bagian ke-13. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Pedati saja dibuat oleh teman Andika, apalagi bintang yang jauh di langit. Siapa yang mencipta dan meletakkannya? Mana saya tahu. Gusti Allah yang menciptakannya dan meletakkannya di atas mansilah-mansilahnya. Selain terlihat indah juga beraturan. Perhatikan pula pergiliran antara siang dan malam dalam hitungan yang tetap. Bisakah semua itu berjalan dengan tertib dan peraturan jika tidak ada yang memeliharanya? Ah, masa iya? Sambil garuk-garuk kepala. Perhatikan petani yang menanam padi di sawah. Kita lagi berbicara Gusti Allah. Apa kaitannya dengan petani? Tentu. Perhatikan, petani menancapkan benih, lalu tumbuh. Setelah tumbuh, diperiksa tiap hari. Jika ada rumput liar yang mengganggu tanamannya, dibersihkan agar lebih bagus diberinya pupuk. Ketika padi mulai keluar dan menguning, burung mengusiknya. Petani pun dengan berbagai cara mengusir burung. Selain itu, diganggu pula kawanan tikus. Di mana kaitannya dengan Gusti Allah? Tentang memeliharanya. Berbedakah andai padi ditelantarkan petani? Tentu saja. Dahinya berlipat. Begitu juga bintang, bulan, matahari, serta keberaturan siang dan malam dipelihara oleh Gusti Allah. Jika tidak dipelihara, tidak akan tertib. Kemungkinan besar saling bertabrakan dan hancur. Apa iya? Telunjuknya ditempelkan di kening. Jadi manusia yang menciptakan itu semua, rasanya tidak mungkin. Membuat bulan dan bintang lalu ditempel di langit, mengatur siang dan malam. Ya, Gusti Allah itulah yang menciptakannya. Allah itu bersifat wujud, ada. Bukti adanya Allah itulah ciptaannya. Tapi kan tidak kelihatan Gusti Allah itu, artinya tidak ada. Apakah setiap sesuatu yang tidak bisa dijangkau dengan penglihatan biasa dibilang tidak ada? Tentu saja. Bukankah setiap ada itu utamanya terlihat? Percayakah bahwa angin itu ada? Percaya. Bukankah tidak bisa dilihat? Benar juga ya. Lalu menatap dedaunan yang bergerak-gerak, diusik angin senja. Tapi kan angin bisa dirasakan, meskipun tidak terlihat. Kulit saya merasakan dinginnya. Baiklah, Ki Donoboyo tersenyum. Lengannya memetik kembang melati. Coba cium bau ini. Ya, harum. Namanya juga bunga melati. Terlihatkah harum itu? Tentu tidak, tapi kan hidung bisa merasakannya. Baiklah, indahnya pegunungan bisa Andika jangkau dengan penglihatan. Adanya angin bisa Andika rasakan dengan kulit. Harumnya bunga bisa Anda tangkap dengan penciuman. Ya, tentu karena ada. Bukankah menurut Andika, yang ada itu hanya bisa dijangkau dengan penglihatan? Awalnya memang begitu. Ternyata tidak selalu bisa dijangkau dengan penglihatan, seperti yang Andika katakan tadi. Bisa juga yang ada itu cukup dirasakan dengan kulit atau penciuman. Alisnya dinaikkan. Mengapa? Apa kaitannya dengan Gusti Allah? Mata memiliki keterbatasan dalam menjangkau pandangan. Jika mata tidak bisa menjangkau angin, tentulah kulit merasakannya. Andai keduanya tidak, maka penciumanlah yang menjangkaunya. Perhatikan dari ketiga indera tadi, semuanya memiliki keterbatasan dan kemampuan yang tidak terlampau hebat. Perhatikan bukit di sana. Para petani yang turun gunung tampak mulutnya komat-kamit, artinya sedang berbincang dengan temannya. Bisakah kita mendengar atau hanya mampu menjangkau gerakan mulutnya dengan tatapan mata, menunjukkan mereka sedang berbincang? Tidak terdengar pembicaraannya karena jauh, tapi mata menangkap mereka sedang berbincang satu sama lain.
Maksud Andika? Saya hanya ingin menjelaskan betapa terbatasnya kemampuan panca indera kita. Bukankah Andika ingin melihat Gusti Allah? Angin saja sebagai salah satu ciptaannya tidak bisa dijangkau mata. Bahkan memandang sifat harumnya bunga pun tidak sanggup. Obrolan petani yang di atas bukit bisa ditangkap gerak bibirnya dengan mata. Tetapi sayang, pendengaran tak sanggup menjangkaunya karena jauh. Sangat terbatas dan lemah panca indera kita ini, bukan? Iya, tapi adakah Gusti Allah itu? Tentu ada. Bukankah ciptanya ada? Jika ada, mengapa tidak terlihat? Belum paham juga rupanya. Jika ingin memandang Gusti Allah, coba pandang dulu ciptaannya yang berupa angin dan sifat harumnya bunga. Mana mungkin itu bisa dilakukan? Bukankah panca indera ini kemampuannya terbatas? Jika merasa kemampuan panca indera Andika terbatas, jangan coba-coba menjangkau yang di luar batas. Perhatikan serta pikirkan dulu ciptaannya sebelum mengejar yang menciptakannya. Bingung sambil memijit-mijit kening. Mengapa harus bingung? Tidak bisa melihat Gusti Allah. Bukankah angin juga tidak bisa Andika lihat? Ya, tapi bisa dirasakan. Gusti Allah selain tidak bisa terlihat, juga tidak bisa dirasakan dan dicium baunya. Bukankah petani yang berbincang di atas bukit hanya bisa Andika tangkap komat kamit mulutnya, tetapi telinga tidak bisa menangkap apa yang dibicarakannya? Ya, memang. Meskipun tidak bisa dijangkau, tapi jelas keberadaannya. Sedangkan Gusti Allah, bukankah panca indera itu memiliki keterbatasan? Mana mungkin yang memiliki keterbatasan itu bisa menjangkau yang berada di luar batas? Lantas, benarkah Gusti Allah itu ada? Lihatlah ciptaannya. Bukankah tidak ada benda yang bisa terjadi dengan sendirinya tanpa diciptakan? Bukankah Andika meyakini tidak mungkin manusia sanggup membuat bintang dan meletakkannya di langit? Lelaki bertubuh kempal sejenak merenung. Pikirannya mulai mengunyah setiap perkataan Ki Donoboyo. Kunyahan demi kunyahan, satu persatu dicobanya untuk dicerna. Sangat teliti serta hati-hati, tidak ingin keliru dalam memahami. Lalu memperbandingkan keterbatasan indera dengan akal pikirannya. Terkadang alisnya naik, dahinya berkerut tiga. Percaya Gusti Allah itu ada. Lelaki itu memecah keheningan. Hanya sayang, saya memiliki keterbatasan dalam menjangkaunya. Raut mukanya kecewa dan sedih. Mengapa Andika percaya akan adanya Gusti Allah? Saya telah berpikir bolak-balik apa yang Andika uraikan tadi, sehingga saya berkesimpulan Gusti Allah itu ada. Karena tidak mungkin ada ciptaannya jika tidak ada yang menciptakannya. Saya tidak bisa menjangkau Gusti Allah karena keterbatasan panca indera. Hanya orang bodohlah yang tidak percaya. Karena saya memiliki akal, maka akan terus memikirkannya. Seperti halnya tidak mungkin pedati yang saya bawa tiap hari dengan tiba-tiba ada di rumah tanpa ada pengertian teman saya. Sambil menunduk, terkadang tersirat dalam benak saya kalau Gusti Allah itu hanya hayalan orang-orang macam Andika. Akibat terlalu jauh memasuki alam hayalan tentang keberadaannya, hingga Andika semua percaya, juga beranggapan dia memiliki kekuatan. Rupanya pikiran semacam itu masih mengganggu benak Andika. Terkadang berulang-ulang melintasi kekurangan paham akal pikiran saya, hingga mengganggu saya untuk berkeyakinan mengenai keberadaan Gusti Allah. Keluhnya. Baiklah, Ki Donoboyo tersenyum. Percayakah Andika tentang perkara gaib? Apa itu gaib? Sesuatu yang tidak bisa dijangkau panca indera? Tidak, saya hanya percaya segala sesuatu yang tampak saja, serta bisa dirasakan indera. Percayakah Andika akan roh? Apa itu roh? Yang bersarang dalam jasad, wadak setiap makhluk hidup, termasuk manusia.
Jasad wadak. Kidonoboyo tatap Kebukenongo. Ya, baiklah Ki Ageng. Kidonoboyo menganggukkan kepala. Kisanak, rupanya perbincangan kita untuk kali ini cukup. Pikirkanlah hingga akal Andika mencerna serta melumatnya dengan baik. Ketika murid Syekh Siti Jenar beranjak, tiada menghiraukan orang yang terjebak dalam kebingungan, memikirkan setiap perkataan Kidonoboyo. Ki Ageng, mengapa kita meninggalkan dia? Biarkanlah mencerna dulu, senyum Kebukenongo. Andai saja keingintahuannya kuat, serta terpahami yang baru saja Andika sampaikan, tentulah dia akan kembali mencari kita. Perkampungan Pengging semakin larut dalam untaian irama senja. Para petani sudah kembali dari ladang dan sawah, arungi jalan yang berbelok-belok, dinaungi bayang-bayang kemasan. Ketika murid Syekh Siti Jenar beriringan melintasinya, menuju gubuk kecil di sudut perkampungan. Tiada lagi bayangan Kadipaten Pengging yang penuh dengan kemegahan serta serba berkecukupan. Semuanya telah dijauhi. Mereka dalam kemegahan menganggap hanya berlari dari satu kemegahan pada kemegahan berikutnya, tiada akhir. Lalu kapan berupaya, berpikir untuk mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa, Gusti Allah? Seandainya mereka beranggapan kemegahan itu sebagai penghalang. Tunggu. Dengan pedati mengejar, loncat menghadang langkah ketiganya. Apalagi tatap Kidonoboyo. Bukankah Andika sudah percaya tentang keberadaan Gusti Allah? Ya, artinya saya kalah taruhan. Pedati beserta isinya, juga diri saya sudah dipertaruhkan. Ambillah semuanya. Saya mengajarkan ilmu, bukan mengejar kepeng atau urusan duniawi, juga bukan untuk memperbudak sesama. Perlu dicamkan, para murid Syekh Siti Jenar mengajarkan ilmu dan ajaran, bukan mengejar tahta, harta, wanita, kepeng. Kami menyebarkan ilmu, tidak lain untuk bersama-sama memasuki cahaya pencerahan, agar menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hamamayu Hayuning Bawono, serta mendekatkan diri pada Gusti Allah, untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, serta menuju ketenangan batin. Timpal Ki Cantulo. Heran, gumamnya. Kenapa? Baru kali ini saya menemukan orang-orang macam Andika tidak tertarik pada harta, tahta. Mungkin Andika hanya memandang pedatinya. Memang tidak berbeda jauh dengan pedati milik rakyat kebanyakan. Pedati ini isinya berbeda. Bukanlah tumpukan jerami kering atau kayu bakar semata. Isi pedati ini lebih berharga dari kereta kencono milik keraton. Maksud Andika? Ya, saya hanya menduga. Pedati dan isinya bukan barang berharga. Loncat lagi ke atas pedati. Kedua tangannya perlahan membuka tumpukan jerami kering dan kayu bakar yang memenuhinya. Lihatlah Kisanak, teriaknya. Emas, gumam Ki Cantulo lirih. Batangan emas memenuhi gerobak pedati. Cahayanya semakin memancar beradu dengan lembayung. Tiada terhitung berapa batang emas yang tersimpan. Sebelumnya tertutup tumpukan jerami kering dan kayu bakar. Emas ini cukup untuk membangun sebuah istana kadipaten. Belum lagi yang tersimpan di tempat penambangan. Tidakkah Andika tertarik? Tatapnya. Tidak, geram Kidonoboyo. Jika Andika merelakannya, berikanlah pada fakir miskin serta mereka yang kelaparan. Kami sudah menghindari gemerlapnya kepalsuan. Tahukah Andika tentang kepalsuan? Tatap Kebukenongo. Maksudnya, apa yang telah Andika dapatkan dari batangan-batangan emas itu? Segala keinginan bisa ditukar dengan ini. Wanita, rumah, makanan, minuman memabukkan, banyak lagi. Bahagiakah Andika dengan semua itu? Tidak saya rasakan apapun, kecuali perasaan sakit hati Anda tidak melampiaskannya. Wanita tidak lagi menjadi nikmat,
karena seringnya bergonta-ganti. Makanan apalagi yang belum saya nikmati. Nikmatnya sudah tidak ada yang aneh. Minuman apalagi? Ya, saya akhirnya merasa bosan. Bukankah saya pernah mengutarakannya pada Andika? Itulah kepalsuan. Senyum Kebukenongo. Perempuan ketika sudah memiliki perhiasan, mungkin hanya diletakkan di pergelangan tangan atau leher. Setelah itu merasa bangga, berharapan orang lain melihat serta memuji-mujinya. Setelah itu selesai, cukup sampai di situ. Itu pun andai ada yang memujinya. Kepalsuan. Sesuatu yang palsu itu tidak akan pernah memuaskan batin kita. Lebih menyakitkan lagi ketika angan-angan itu semakin tidak bertepi, bahkan tidak berujung. Entah kapan selesainya. Andai tidak pernah menemukan penyelesaian, maka rasa penasaranlah yang semakin bertaburan. Benar itu Kisanak, tatapnya. Mengapa batangan-batangan ini tidak pernah membuat saya puas? Hanya pada awalnya kepuasan itu tiba. Setelah menjadi kebiasaan, dan bukan lagi hal aneh, semuanya tinggal gapean angan-angan. Semakin hari semakin menggunung, semakin dikejar-kejar tak berasa. Semakin banyak yang tersimpan, semakin dalam disembunyikan. Semakin ketakutan diketahui orang yang memiliki niat merampoknya. Hingga saya memutuskan untuk melenyapkan semuanya, karena membuatnya saya bersusah payah mencurigai banyak orang, termasuk mereka yang pernah saya beri kepercayaan untuk menjaganya. Terkadang timbul pikiran, tentu pada suatu saat akan berkhianat. Meskipun sebetulnya mereka setia, perasaan takut dikhianati selalu menghantui. Bukankah ketika bersahabat untuk memiliki sesuatu akan selalu mengejarnya hingga yang diinginkan itu teraih? Maka ketika telah tercapai, bukankah hanya sesaat merasakan bangganya atas capaian tadi? Setelah itu biasa lagi. Ya, puncaknya seperti yang saya kemukakan tadi, menumpuk kembali jerami dan kayu bakar di atas batangan emas dalam pedati. Mengapa Kisanak tidak menginginkan kekayaan seperti kebanyakan orang? Saya tidak ingin terjebak dalam kepalsuan dan kebodohan. Ketahuilah Kisanak, potong Ki Cantulo. Tahukah Andika siapa yang sebetulnya diajak bicara? Bukankah Andika ini para muridnya Syekh Sidi Jenar? Benar, tetapi yang saya maksud beliau, menunjuk dengan lirikannya. Beliau ini Ki Ageng Pengging. Saya tahu kalau nama itu. Bukankah Ki Ageng Pengging itu seorang adipati? Lihatlah kemegahan bangunan kadipaten serta kekayaannya. Mengapa Ki Ageng yang saya kenal sangat bersahaja? Beliau telah melepaskan diri dari kemegahan, harta serta tahta. Sudahlah Ki Cantulo, tatap Kebukenongo. Oh, andai demikian, saya baru paham akan Ki Ageng Pengging. Pantas memahami apa yang saya rasakan. Tidak salah rasanya saya belajar hidup miskin. Miskin dan bersahaja itu berbeda Kisanak, timpal Ki Donoboyo. Apa perbedaannya? Orang yang merasa miskin itu akan selalu memiliki perasaan kurang dan kurang, sehingga terus berusaha memperkaya diri. Meskipun secara kasat mata telah memiliki segalanya. Benar yang Andika katakan. Saya pun tidak pernah merasa puas, meskipun kata orang memiliki segalanya. Makanya sekarang saya ingin seperti kalian, meskipun tidak kaya, tetapi tampak bahagia. Benarkah itu? Ketahuilah, bahagia itu fitrah setiap manusia, sedangkan tahta, ilmu dan kekayaan tidak dimiliki setiap orang. Andai saja Andika memiliki dari ketiga hal atau salah satunya, tetapi tidak merasakan bahagia, padahal bahagia itu fitrah setiap manusia, maka perlulah bersedih. Terang Kebukenongo. Bukan kemiskinan yang perlu ditangisi. Belum tentu yang menurut Andika miskin, hatinya tidak bahagia.
Lalu mengapa orang mencari itu semua? Mereka mengejar kekayaan, ingin bahagia. Padahal ilmu, harta, tahta bukan sumber bahagia, tetapi alat untuk menjadi bahagia. Yang namanya alat, andai tidak tepat menggunakannya, mungkinkah bisa dirasakan manfaatnya? Tidak. Ya, itulah yang terjadi. Benar Ki Ageng turun dari pedati, berjalan beriringan, tangannya memegang tali kekang. Saya akhirnya tidak heran andai Ki Ageng melepas jabatan. Ketika orang memiliki jabatan, di tangannya lah segala kebijakan, bebas berbuat sekehendak hati. Kekuasaan bertumpu pada tangannya. Siapa yang akan berani menentang? Meski berusaha keras untuk mendapatkan segalanya, bermegah-megah, berfoya-foya sekalipun. Ingatlah, perilaku demikian bisa merugikan rakyat. Lirik Kidonoboyo. Maksudnya, ketika sang raja merasa sangat berkuasa, sudah tentu akan menghalalkan segala cara demi terlaksananya setiap jengkal keinginan. Rakyat akan menderita dan semakin miskin. Dari mana lagi mereka mendapatkan kekayaan kalau bukan dengan jalan menekan rakyatnya? Upeti akan dinaikkan berkali-kali lipat. Wanita persembahan yang menentang akan dibungkam. Oh, demikiankah? Artinya penguasa itu telah mengambil hasil keringat rakyatnya sendiri demi kemakmuran dirinya dan sesamanya. Apa yang diberikan mereka pada rakyat? Coba apa yang Andika rasakan sekarang? Tidak ada rasanya. Saya memiliki emas ini, hasil keringat saya beserta pengikut setia. Rakyat jelata bisa makan dan minum hasil keringat sendiri dengan jalan bercocok tanam. Selain berdagang, lelaki itu gelengkan kepala. Benar sangat Kidonoboyo. Mereka yang bergelimang kekayaan di balik tembok yang megah dan angkuh hanya bisa berkelakar. Apa sesungguhnya yang mereka perbuat? Hanyalah untuk kesenangan raja berikut mengikut setianya. Di luar istana masih banyak rakyat melarat kelaparan. Itulah arti kekuasaan, geram Ki Jantulo. Saat maklum andai Ki Ageng Pengging melengsarkan diri. Sudahlah Ki Jantulo, lirik Kebu Kenongo. Itu sudah menjadi tekad saya untuk hidup berbaur dengan rakyat tanpa adanya tembok pembatas yang telah membatasi saya dengan rakyat untuk berbagi, menjauhkan saya serta terciptanya jarak yang memaksa rakyat untuk menghormati saya. Dipisahkan pula dengan hak istimewa. Raja harus dibentengi para pengawal. Padahal apa istimewanya saya di hadapan Gusti Allah? Seandainya tidak bisa membantu mensejahterakan rakyat. Apalagi rakyat semakin menderita gara-gara saya berkuasa. Lalu bagaimana ketika saya harus berhadapan dengan rakyat dalam pengadilan Allah? Menarik nafas dalam-dalam. Saya tidak paham dengan apa-apa yang kalian perbincangkan. Lelaki itu memijit-mijit keningnya. Saya masih harus belajar dari kalian tentang ajaran Syekh Siti Jenar yang begitu mulia. Pendapat saya. Sejenak kening. Desir angin mengusik dedaunan, menggerak-gerakkan jubah ketiga murid Syekh Siti Jenar. Roda pedati beradu keras dengan suara terompah mereka. Semakin mendekati gapura perkampungan Pengging. Dari jarak belasan tombak, wajah sederhana telah tampak. Gubuk-gubuk berdinding anyaman bambu, bertiang kayu, beratap anyaman daun kelapa yang dilapisi jerami tersusun rapi. Sangat sederhana, gumam lelaki bertubuh gempal. Tidakkah penduduk kampung ini ingin menjadi orang kaya? Belumlah kering mulut lelaki gempal. Mata mereka berusaha ingin menangkap sekelepatan bayangan. Gerakannya menyatu dengan angin senja. Warna lembayung jingga membungkus jubah merahnya yang semakin menyala. Tubuh ramping, ceking, berbalut jubah longgar, semakin mendekat berjarak beberapa anak panah. Dalam jarak dua anak panah berhenti. Sorot mata tajam menancap pada mereka.
sejenak terpaku dalam tatap Kebo Kenongo yang menandingi. Tiap pendaran ketajaman dapat dipatahkan berkeping-keping. Ki Ageng, ilmu batin Ki Ageng meluluhlantakkan semuanya. Saya tidak sanggup lagi menembus dinding batin yang Ki Ageng tanam. Selamat datang Ki Lontang. Tatapnya menyejukkan. Tidak juga, malah Kisanak yang tidak pernah berubah, selalu ingin mendalami batin orang lain. Tampaknya Kisanak dalam keadaan marah memasuki pengging. Ki Ageng bisa menembus batin saya. Kenapa saya tidak? Gelengkan kepala. Saya selalu berada di bawah Ki Ageng. Siapa dia Ki Ageng? Tatap lelaki bertubuh gempal. Ki Lontang, teman seperguruan kami. Saya kira batin Ki Ageng telah mabhum. Datangnya saya ke pengging tentu saja dalam keadaan marah dan berapi-api. Mengapa tidak? Saya mendengar kabar Syekh Siti Jenar akan ditangkap orang-orang Demak Bintoro, utusan Raden Patah. Sudah selayaknya saya sebagai muridnya marah besar, geramnya. Bukankah baru akan? Ya, tangan bergetar, mata menyala. Mereka tidak menghargai guru, penginjak-injak martabat sesama. Tidakkah mereka ingin saya lomat dengan pukulan gelap ngampar? Kepalan tangannya diayunkan ke arah batu seukuran anak kerbau yang bertengger di tepi jalan. Terlontar bola api, disusul suara ledakan dahsyat yang meluluh lantakan menjadi butiran debu yang tertiup angin. Lelaki bertubuh gempal tidak berkedip, mulut melongo, tubuh menggigil. Berbeda dengan para murid Syekh Siti Jenar lainnya yang tidak terusik. Haruskah mereka saya lomat laksana debu? Apakah pertanyaan itu untuk saya, ataukah untuk Ki Lontang sendiri? Ki Ageng, mengapa melempar pertanyaan demikian? Bukankah setiap orang bertanya membutuhkan jawaban? Tentu saja, dahinya berkerut tiga. Pertanyaan itu saya tujukan pada Ki Ageng dan rekan seperguruan. Jika itu tertuju pada saya, maka saya tidak akan bersikap seperti Ki Lontang, tidak melakukan pencegahan dan perlawanan. Tentu saja. Bukankah beliau guru kita? Sudah selayaknya menuntut bela dan melakukan perlawanan. Itu yang saya maksud pertanyaan tadi. Saya sudah menjawab. Berikutnya Ki Lontang sendiri yang menjawabnya. Ki Ageng, dahi berkerut tiga dipijit-pijitnya. Mulai larut pikirannya dalam setiap ucapan Kebo Kenongo. Semuanya belumlah beranjak beberapa tombak dari muka Kaporo perkampungan Pengging. Kebo Kenongo menghargai perjalanan pikiran Ki Lontang yang mencuri ujung penyelesaian. Ki Donoboyo, Ki Cantulo, sebatas menghormati. Hanya lelaki bertubuh gempal yang tidak terlalu paham atas perilaku mereka. Jadi Ki Ageng tidak akan datang ke Kerendah Sawah untuk melakukan pembelaan terhadap guru, serta melumat para utusan Demak termasuk di dalamnya anggota Wali Songo. Tidakkah Ki Lontang memahami batin guru? Maksud Ki Ageng, bukankah guru itu manunggaling Kawula Gusti? Ya, jika Ki Lontang mendalami ilmu itu, saya rasa mahpum. Batin saya belumlah sehebat Ki Ageng. Tidak mengapa, seandainya Ki Ageng dan lainnya tidak ke Kerendah Sawah, izinkanlah saya. Berbalik tanpa menunggu jawaban, berkelebat menyatu dengan angin senja. Secepat angin, gumam lelaki bertubuh gempal tak berkedip. Ki Cantulo dan Ki Donoboyo melempar tatap ke arah Kebo Kenongo setelah Ki Lontang menghilang dari pandangan. Itulah Ki Lontang. Ande Andika berdua tertarik untuk itu. Tindakan Ki Lontang sempat menggoyah batin kami. Haruskah berbuat yang serupa atau cukup di sini menyertai Ki Ageng? Andika telah memiliki ilmu yang sama. Ragukah akan ilmu dan batin Andika? Kami tidak meragukan ilmu. Mungkinkah keraguan yang kami dapatkan karena taraf pencapaian ilmu belumlah seperti Ki Ageng? Batin ini terhalang, mata hati tertutup rapat. Lenyapkan keraguan dalam batin Andika. Ikutilah kehendak mata hati. Gunakanlah ilmu itu sebagai alatnya. Ki
Kiranya kami belum sanggup menggunakannya. Semuanya akan terjawab andai Andika tepat menggunakannya. Terangkanlah sedikit alasan Ki Ageng tidak mengikuti jejak Ki Lontang. Bukankah saya telah menjelaskan jauh sebelum Ki Lontang datang? Ya, mengikuti mata batin dan ilmu. Tetapi batin kami sumpah. Kebo Kenongo melangkah pelan. Mereka mengikuti. Pintu gerbang perkampungan Pengging telah tercapai. Tahukah kalian tentang kematian Sri Nalendra Kresna, Resi Drona, ataukah Resi Bhisma dalam Mahabharata Parwa Perang Bharatayuda? Bukankah kami pernah menyaksikan lakonnya yang dibawakan Ki Ageng Tingkir waktu mendalang? Saya ingat timpal Ki Cantulo. Sri Nalendra Kresna, telapak kaki kirinya kena panah saat bertapa. Resi Drona menjemput kematiannya sambil duduk di medan perang Kurusetra, namun pedang Drestra Jumena membabat lehernya, padahal beliau sudah mati. Dan Resi Bhisma sekujur tubuhnya tertusuk ribuan anak panah. Kematian beliau sesuai keinginannya. Saya tidak mengerti apa yang Andika semua perbincangkan. Kisanak, maksudnya ketiga orang tadi bisa mengatur kematian dan tahu dharma serta karmanya. Jelas Ki Cantulo. Oh, lelaki kempal gelengkan kepala. Hebat sekali. Adakah ajaran Syekh Sidi Jenar demikian? Syekh Sidi Jenar adalah sosok yang telah memahami hakikat hidup. Terang akan makna takdir. Batinnya tajam melebihi ujung pedang. Saya tidak paham apa yang Andika katakan. Sambil menggelengkan kepala, Ki Cantulo belumlah kembali berujar. Kepalanya menunduk, lalu mendongak pelan. Batinnya, mungkin orang yang baru saja percaya akan adanya Tuhan bisa memahami ilmu yang bertingkat tentang hakikat, sementara mengenal juga baru akan. Mengapa Andika diam? Liriknya. Nanti kita lanjutkan. Langkahnya mendahului. Lagian kita sudah memasuki perkampungan Pengging. Tidakkah Andika merasa lapar dan dahaga? Tentu saja. Mereka memasuki pekarangan gubuk yang berukuran 17 tombak persegi. Para petani yang telah berpakaian bersih berdatangan dan menghamparkan tikar pandan. Ki Donoboyo menuju pancuran air bambu di selatan pekarangan. Di belakangnya Ki Cantulo mengiringi. Lelaki gempal kebingungan setelah menempatkan pedati di luar halaman. Apa yang akan mereka lakukan? Liriknya. Mereka akan melakukan sholat maghrib berjamaah. Terang Kebo Kenongo yang masih berdiri di sampingnya. Sholat? Dahinya berkerut-kerut. Syariat Islam yang hukumnya wajib bagi penganutnya. Apakah Andika mau bersama-sama mendirikannya? Tidak. Dahinya semakin berkerut. Belum mengerti. Jika Ki Ageng ingin silakan. Saya sebaiknya menunggu di sini, lalu menepi duduk di atas batu. Kebo Kenongo berlalu dari hadapannya, mengambil air wudhu seusai kedua teman seperguruannya. Tidak lama berselang azan maghrib dikumandangkan, membelah bayang-bayang jingga kemasan di langit barat perkampungan Pengging. Lelaki bertubuh gempal tidak melepas tatapannya. Batinnya tidak berhenti bicara tatkala menyaksikan perilaku Kebo Kenongo beserta para penduduk Pengging hingga selesai. Ki Ageng Pengging ternyata masih memiliki pengikut setia yang jumlahnya tidak sedikit. Mereka masyarakat miskin, petani sederhana. Mengapa tidak tertarik akan tahta juga harta? Sungguh aneh sosok ini. Meninggalkan istana kadipaten hanya karena ingin berbaur dengan para petani miskin. Rasanya tidak mungkin berbuat seperti ini jika tanpa tujuan. Gumamnya. Mereka juga begitu patuh, bahkan mengikuti setiap gerakan Ki Ageng. Meskipun Ki Ageng harus menungging mencium tanah. Aneh. Usai sholat maghrib, Ki Cantulo yang berada di soft terdepan berbisik pada Kebo Kenongo selaku imam. Haruskah saya menjawabnya? Belumlah saatnya. Bukankah Syekh Sidi Jenar mengajarkan ilmu tidak pernah mengenal tahapan? Andai kita beliau ya bukan soal. Menurut hematku, apa yang Ki Cantulo lakukan sudah tepat. Kembali berbalik. Lelaki bertubuh gempal mendekat,
kiranya ingin larut dalam pembicaraan yang belum tuntas. Ki Cantulo, saatnya kita menikmati masakan Ki Ageng, tatapnya. Mari. Lalu diajak memasuki serambi. Kebo Kenongo berdiri, menyampaikan ajaran Syekh Sidi Jenar di depan warga Pengging yang telah usai menjalankan sholat maghrib berjamaah. Lelaki bertubuh gempal melahap hidangan nasi putih dengan lauk pauknya, berupa ikan bakar, disertai Ki Cantulo. Telinganya berusaha pula menyerap setiap ceramah Kebo Kenongo di depan pekarangan dengan suara tenang, lantang, dan mudah dicerna. Meskipun tidak semuanya mampu dipahami dengan keterasingannya, persoalan-persoalan yang baru didengar. Tidak seorang pun manusia yang bisa luput dari kematian. Berhenti sejenak. Sadarilah, kematian itu akan menjemput siapa saja tanpa pandang bulu. Malaikat maut tidak akan melihat siapa yang harus dihadapi. Ketika waktunya telah tiba, maka orang yang dikehendakinya akan terkapar tanpa nyawa. Berhargakah manusia jika tidak memiliki nyawa? Tidak. Dapatkah kerabat, sanak saudara, atau orang yang dicintai menghidupkan kembali? Tidak. Kembali sahut yang hadir. Meskipun dia seorang penguasa, saudagar, bahkan siapa saja tidak bisa menangkal maut. Maut akan merenggut siapa saja, kapan saja, di mana saja. Di mana harta, tahta, keluarga yang kita banggakan dan sombongkan saat itu berada. Bisa saja berada di sampingnya, bahkan memeluknya, tetapi tidak berdaya menghadapi ketentuan Allah. Mereka yang mencintai dan menyayangi hanya bisa menangis sekeras-kerasnya. Tangis itu tidak sanggup mengembalikan ruh yang telah lepas dari jasadnya. Roh itu mengembara ke alam lain untuk mempertanggungjawabkan hidup itu sendiri ketika berada di alam jasad. Alam barzah bukanlah tempat untuk kembali merajut kebaikan, mengumpulkan amal kebaikan, tetapi tempat penantian yang sangat panjang menjelang manusia kembali dibangkitkan menuju akhirat. Bagaimana keadaan keluarga dan harta yang kita tinggalkan? Ingatlah, ketika manusia mati, yang mengantar jenazah ke liang lahat ada 3. Pertama keluarganya, kedua harta bendanya, dan ketiga amal perbuatannya. Ketahuilah, yang 2 itu akan kembali bersama rombongan ke rumahnya, yaitu keluarga dan hartanya. Yang tinggal dan menyertai hanyalah amal perbuatan. Keluarga sekalipun sangat mencintai, tidaklah mungkin akan ikut masuk ke liang lahat. Harta juga tidak. Anda memaksakan harta itu harus dimasukkan ke dalam kubur. Adakah manfaat dan mudaratnya? Tidak, hanya akan dicuri orang. Tetapi amal perbuatan itu tidak tampak, yang jelas akan menyertainya di alam kubur. Bukankah amal perbuatan itu hasil jeripayah ketika manusia berada di alam jasad? Andai itu baik, maka akan menjadi kebaikan pula di sana. Sebaliknya, andai tidak baik, akan berakibat buruk pula. Jadi hidup itu untuk mati, mati untuk hidup. Ya, hidup ini untuk mati. Ketahuilah, ketika manusia menyia-nyiakan hidupnya di alam jasad, adakah amal perbuatan baik yang dibawanya? Yang diperintahkan ajaran ini bukanlah berlomba-lomba mengejar jabatan atau meraih kekayaan. Berlombalah dalam kebaikan. Jadilah rahmat bagi segenap alam. Hamamayu Hayuning Pawono. Ketika orang menebar kebaikan pada sesamanya saat hidup, lalu memberikan manfaat kepada sesamanya, bukankah setiap jengkal kebaikannya akan selalu disebut orang? Orang-orang akan mengingat dan mengenangnya. Kematian Siti Jenar dikait-kaitkan dengan Sunan Kalijaga, yang sebenarnya Siti Jenar tidak bisa dikalahkan oleh para wali selain Sunan Gunung Jati. Sebab ilmu kesaktian Siti Jenar sama persis dengan ilmu Sunan Gunung Jati yang didapat ketika Sunan Gunung Jati mengulang ilmu di samudra. Dan pada saat di samudra, perahu yang dinaiki Sunan Gunung Jati bocor. Ketika bocor, Sunan Gunung Jati mengambil lumpur untuk menutupi lubang perahu yang bocor. Tanpa disengaja,
Lumpur yang menutupi perahu yang bocor di dalamnya terdapat cacing. Cacing itu yang selalu mendengarkan mantra kesaktian Sunan Gunung Jati. Setelah Gunung Jati selesai mengulang ilmu kesaktian, tiba-tiba cacing itu melesat dan berubah menjadi manusia, yaitu Syekh Siti Jenar. Maka dari itu, Siti Jenar tidak bisa dikalahkan oleh para wali selain Sunan Gunung Jati. Itu pun senjata makan tuan Siti Jenar. Bahkan menangkap pun para wali tidak mampu. Yang bisa menangkap hanya Pangeran Sutojoyo Gebang, Raja Cirebon yang pada saat itu dipegang Sunan Gunung Jati, memerintahkan kepada para prajurit untuk memanggil Syekh Lemah Abang atau Siti Jenar. Dengan perintah raja, para prajurit akhirnya berangkat untuk memanggil Siti Jenar. Setelah tiba di kediaman Siti Jenar, para prajurit masuk dan memanggil Siti Jenar. Prajurit berkata, Siti Jenar dipanggil oleh raja. Siti Jenar menjawab, "Gak ada, adanya Syekh Lemah Abang." Akhirnya para prajurit menghadap lagi ke Raja Cirebon. Prajurit berkata, "Raja, yang namanya Siti Jenar tidak ada." Kemudian Raja Cirebon menjawab, "Terus adanya siapa?" Prajurit menjawabnya, "Adanya Syekh Lemah Abang." "Oh, ya sudah, panggil Syekh Lemah Abangnya," jawab sang raja. Prajurit berangkat lagi menemui Syekh Siti Jenar. Setibanya di Siti Jenar, prajurit kembali berucap, "Syekh Lemah Abang dipanggil raja." Siti Jenar menjawab, "Tidak ada Siti Jenar, adanya Gusti Allah." Para prajurit menghadap lagi ke Raja Cirebon. Prajurit berucap, "Raja, yang namanya Syekh Lemah Abang tidak ada." "Terus adanya siapa?" ucap sang raja. Prajurit menjawab, "Adanya Gusti Allah." "Oh, ya sudah, panggil Gusti Allahnya," ucap sang raja. Prajurit berangkat lagi menemui Siti Jenar. Setibanya di Siti Jenar, prajurit kembali berucap, "Gusti Allah dipanggil raja." Siti Jenar menjawab, "Iya." Setelah dipanggil Gusti Allah, Siti Jenar mau dan berangkat menemui Raja Cirebon. Sebelum memasuki kerajaan Cirebon, dia melihat Raja Cirebon memegang keris pusaka Sigaris. Dengan kecurigaannya, Siti Jenar menabrak keris yang dipegang oleh Raja Cirebon dan menimbulkan suara keras seperti petir yang berasap. Alhasil keduanya, Sunan Gunung Jati dan Siti Jenar, roboh dan kematian pun datang. Tetapi seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sunan Gunung Jati hidup kembali dan Siti Jenar berubah berbagai bentuk dan akhirnya menghilang. "Masa mengaku Gusti Allah, matinya menjadi berubah berbagai bentuk," ucap sang Sunan. Singkat cerita, setelah diajak terus oleh Sunan Gunung Jati, Siti Jenar akhirnya menghilang dan berpesan, besok anak putu raja akan mendapatkan malapetaka dan kesengsaraan yang panjang. Dengan pesan yang diberikan Siti Jenar, alhasil penjajahan datang dari mana-mana. Penjajahan Belanda 350 tahun, bangsa kita mendapat petaka dan kesengsaraan. Dalam cerita di atas, mudah-mudahan kita bisa ambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Itulah akhir dari pembahasan kita kali ini yang berjudul Manunggal Sejatining Urip Syekh Siti Jenar. Nantikan pembahasan-pembahasan menarik berikutnya tetap di channel Kitab Mawas Diri.